Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar rekan-rekan, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kesempatan kali ini kita akan coba melakukan uji asumsi, yaitu uji normalitas data. Nanti selanjutnya akan masuk juga pada uji asumsi yang selanjutnya, yaitu uji homogenitas. Sekarang kita akan coba lakukan uji normalitas data, yaitu menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov menggunakan SPSS versi 22. Normalitas data salah satu uji asumsi yang paling umum digunakan untuk menentukan langkah atau jalan yang dipilih dalam uji hipotesis, apakah parametrik atau non parametrik. Itu sudah jadi salah satu langkah yang harus dilakukan untuk tahapan sebelum melakukan uji hipotesis. Nah, untuk langkah-langkahnya dalam uji normalitas, kita pertama pastikan dulu sudah menginput data. Input data yang sebelumnya, kebanyakan input data pasti rekap datanya itu ada di Excel. Nah, sudah kita pastikan rekap data tersebut atau data yang akan kita uji itu sudah kita input di SPSS. Ya, untuk input data sebelumnya sudah dibahas, ada video sebelumnya. Nah, ini hasil input data untuk data motivasi belajar yang akan kita coba uji normalitas nanti. Untuk uji normalitas, input data yang dibutuhkan adalah input data yang pertama, yaitu input data. Satu data itu hanya satu, ditempatkan pada satu baris, ya, hanya satu data untuk satu baris, atau satu row, satu data. Bahkan ini kelas A semua, ini data kelas A semua, tidak ada data kelas B di baris yang ini, dan ini pun sama, ini data kelas B semuanya, tidak ada data kelas A di dalam baris yang ini. Nah, kalau yang ini adalah input data yang kedua. Jadi untuk uji normalitas yang dibutuhkan adalah input data yang ini, yang satu baris, hanya satu data. Ya, tidak tertukar untuk uji normalitas. Sementara ini saya akan hapuskan. Oke, jadi gini input datanya yang dibutuhkan untuk uji normalitas. Untuk input data silahkan cek kembali di video sebelumnya untuk data SPSS. Oke, langkah-langkah untuk uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov jet. Kita masuk pada menu Analyze, parametric test. Di sini pilih yang paling bawah, ada panah lagi menunjukkan pilih one sample KS. KS itu Kolmogorov-Smirnov. Tabel dialog seperti ini. Ini adalah data yang akan kita uji. Kita pilih dua-duanya atau sebelumnya. Di panel ini pastikan masuk di kolom tes variabel list ini, dan ini tes distribusinya pastikan sudah terchecklist normal. Nah, biasanya memang defaultnya itu sudah terchecklist normal, tetapi karena kita akan melakukan uji normalitas, tidak ada salahnya kita harus memastikan dulu, cek dulu yang sudah terchecklist atau belum. Setelah dipastikan hal tersebut, kita klik OK. Otomatis masuk pada output. Ya, ini outputnya untuk uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Di
ada beberapa nilai yang dapat kita fokuskan untuk menentukan bahwa data tersebut normal atau tidak. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya saya akan membuka file ini. Ini adalah file materi dalam format PDF uji normalitas data untuk menjelaskan hasil dari uji normalitas data, output dari uji normalitas data, Kolmogorov-Smirnov. Tabel outputnya seperti ini. Ini saya sudah menandai hasil atau nilai yang dapat dijadikan suatu acuan menentukan normal atau tidak distribusi data tersebut normal atau tidak. Di sini ada nilai Kolmogorov-Smirnov Z dan nilai signifikansi, yaitu tail. Dua nilai ini sebetulnya sama-sama dapat dijadikan patokan apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Akan tetapi memang kelebihan SPSS itu adanya nilai signifikansi ini yang nantinya bisa dibandingkan dengan nilai yang tetap, yaitu 0,05. Sedangkan nilai seperti Kolmogorov-Smirnov ini nanti dibandingkannya dengan nilai yang harus kita mencek dulu tabel, mencek tabel. Karena ini Kolmogorov-Smirnov, berarti tabelnya tabel Z. Mungkin pembahasan itu bisa kita bahas lebih khusus di video selanjutnya. Nah, di sini dituliskan untuk menentukan data berdistribusi normal atau tidak, dilihat nilai signifikansi. Nilai ini ya, signifikansi ini. Contohnya kita kan tadi ada dua data sama dua data kelas A dan kelas B. Meskipun nilai ini bukan dari output yang barusan kita lakukan. Jika nilai signifikansi, nilai kedua nilai ini kurang dari 0,05, atau lambangnya seperti ini, kurang dari, maka data berdistribusi tidak normal. Jadi kalau kurang dari 0,05, nilai ini kurang dari 0,05, maka keputusannya adalah distribusi data tidak normal. Tetapi jika signifikansi lebih dari 0,05 dengan tandanya seperti ini, maka data berdistribusi normal. Jadi kalau ini nilai signifikansi ini lebih besar daripada 0,05, maka data berdistribusi normal. Sedangkan kita tuangkan ke sini ke keputusannya, yang pertama itu adalah untuk yang kelas A, untuk yang kelas A hasilnya ini berarti nilainya 0,404, dibacanya 0,404 untuk Kolmogorov-Smirnovnya, dan untuk signifikansinya adalah 0,997. Nomenklatur kurang lebih bisa digunakan atau kalimatnya kata-katanya kurang lebih seperti ini. Tabel uji normalitas menunjukkan data hasil belajar kelas A memperoleh nilai Kolmogorov-Smirnov atau KS disingkatnya sama dengan 0,404, masukkan ke sini, dan signifikansinya sama dengan 0,997. Beri tanda 0,997 apakah lebih besar dari 0,05 atau lebih kecil. Karena ini lebih besar, maka tandanya seperti ini. Lebih besar dari 0,05, maka setelah ini kita cek aja. Kalau memang nilai signifikansinya lebih besar, berarti kita menggunakan keputusan yang ini. Maka
data berdistribusi normal ya. Jadi di sini masukkan maka dapat diartikan data berdistribusi normal. Karena apa? Berdistribusi normal karena apa? Karena nilai signifikansinya ini 0,997 di atas 0,05. Yang kedua yaitu untuk data kelas B, ini adalah nilai KS 0,536 sama ya, 0,536, signifikansinya juga 0,936 lebih besar dari 0,05. Nah, sama lebih besar, berarti keputusannya ini. Maka dapat diartikan data berdistribusi normal. Oke. Nah, nanti dua-duanya berdistribusi normal. Ini di uji normalitas saya tambahkan juga, ini di file materinya ya, saya tambahkan juga. Ini sebetulnya hanya saran untuk rekan-rekan mahasiswa yang khususnya dalam tugas akhir skripsi. Saya lebih menyarankan untuk menyajikan hasil uji ya, salah satunya normalitas, kurang lebih seperti ini disajikannya. Jadi saran saya tidak perlu semua tabel output SPSS ini dimasukkan di bab 4. Jadi cukup seperti ini. Intinya nilai yang menentukan normal atau tidak adalah ada dua, Kolmogorov dan signifikansi. Walaupun kita lebih fokus atau menggunakan signifikansi, akan tetapi karena pengujiannya menggunakan Kolmogorov, maka harus tetap dimasukkan. Ya. Dan memang ini juga Kolmogorov juga sama-sama bisa menentukan apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Ya, kurang lebih saya menyarankan untuk menyajikan hasil uji seperti ini. Kalau hasil output dari SPSS yang seperti ini tabelnya, saya lebih menyarankan disimpan di lampiran ya, karena memang ini adalah bukti bahwa kita melakukan uji menggunakan SPSS. Jadi ini kan semuanya ya banyak data yang lain, hasil yang lain kayak most extreme difference ini dan yang lain-lainnya. Jadi saya lebih menyarankan buat output yang lebih sederhana. Oke, jadi kesimpulannya untuk uji normalitas, hasil daripada output ini ada dua nilai yang kita bisa gunakan. Pertama, Kolmogorov-Smirnovnya ya, atau saya verifikasi dulu di output SPSS 22 ini Kolmogorovnya itu namanya di sini tes statistik ya, tetapi ini sama nilainya sama tes statistik. Hanya saja kebetulan saya belum mengupdate output yang ada di file materi ini. Semoga nanti saya akan perbaiki ya, update lagi. Kalau versi yang sebelumnya memang keluarnya masih Kolmogorov-Smirnov ya, tetapi nilainya akan sama ya. Kalau data yang dimasukkan sama, nilainya juga akan sama ya. Jadi ada dua nilai Kolmogorov-Smirnov dan juga signifikansi yang bisa kita jadikan acuan data tersebut normal atau tidak ya. Tetapi dengan SPSS kita bisa menggunakan nilai signifikansi ini dibandingkan dengan 0,05. Nanti untuk file materi bagi yang belum memiliki akan coba saya tambahkan di deskripsi. Saya rasa itu untuk uji normalitas data menggunakan di Kolmogorov-Smirnov melalui SPSS versi 22. Semoga video ini bisa membantu rekan-rekan dalam pembelajaran statistika, khususnya statistika yang digunakan nantinya rekan-rekan
menyelesaikan tugas akhir ya, skripsi. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.